Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada marassama lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zar'il hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمد الداعي إلى الدين بأوضاع البينات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمجتهدين بنصر الدين وإزالة الانفراد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من عصى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نحود مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Al-Ayat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari yang baik ini, di awal tahun 2023 ini, beberapa puluh hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan, marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak, di hari yang baik, di hari Jumat yang baik ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain, tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak punya daya dan kekuatan untuk hadir di masjid ini untuk menaikkan sholat Jumat akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalau kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang Allah titipkan untuk kita dan keluarga sampai detik ini. Dengan mensyukuri nikmat iman, hidup kita semakin sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan, hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan nikmat kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, kalau ditanyakan kepada hati dan kita bersama, apa sih mimpi kita sih? Apa sih keinginan kita hidup di muka bumi Allah ini? Yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah doa-doa yang setiap saat setelah sholat katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Tapi persoalannya apakah kegiatan kita dari bangun tidur tadi sampai mau tidur lagi mencerminkan orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut? Oleh karena itulah khatib di waktu yang singkat di khutbah Jumat kali ini akan membahas, menguraikan tentang menghindari 4 penyebab masuk ke dalam neraka sakarnya Allah. Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, di dalam surat Al-Mudaththir 42-47 ini ada dialog antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Penghuni sorga bertanya kepada para penghuni neraka, "Mana salakakum fis saqar?" Apa sih yang menyebabkan kalian semua terdampar masuk ke dalam neraka sakarnya Allah? Neraka yang dijaga oleh 19 malaikat yang siap sedia. Huluhu wa hulu, tangkap dia, ikat dia, masukkan ke neraka, tidak ada tawar menawar. Tidak ada yang ingkar terhadap perintahnya Allah. Apa sih menyebabkan kalian terdampar dalam neraka sakarnya Allah itu? Orang-orang yang berada dalam neraka sakar itu menjawab, qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat di muka bumi ini. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami pernah tidak dengar. Bisnis lebih penting. Padahal yang ngasih uang Allah, minta sehatnya sama Allah, minta uangnya sama Allah, minta anak sama Allah, minta keluarga sakinah sama Allah. Tapi giliran Allah memanggil, pura-pura tidak dengar. Kami tahu sekali sadar bahwa amal pertama kali kelak yang akan ditanya oleh Allah, akan dihisab di yaumul akhir. Allah tidak tanya berapa anakmu, berapa hartamu, berapa followermu, berapa view-mu. Ya Allah tanya bagaimana salatmu.
Aqimus shalah, tunaikanlah salat. Kami tahu bahwa salat itulah merupakan rukun Islam. Kami tahu salat itu merupakan pembeda antara kami dengan orang kafir. Tapi entah begitu berat hati kaki ini untuk melangkah ke masjid. Sehingga para ulama mengatakan urusan salat ini bukanlah urusan fisik. Kalau urusan fisik, ya, gunung yang jauh ringan kaki kita melangkah. Berjalan-jalan kita bertamasya dan berbagai macamnya ke dalam negeri, luar negeri begitu ringan kaki kita. Tapi tidak jarang masjid yang dekat dengan rumah kita berat sekali. Sehingga para ulama mengatakan urusan sholat ini urusan hati, kedekatan kepada Allah, bukan urusan fisik. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang harus kita istiqamah sampai kematian kita tiba tentang sholat ini. Sholat terbaik menurut Rasulullah adalah di awal waktu, bukan di akhir waktu. Ada orang yang menanti datangnya sholat asar, tapi ada orang buru-buru mau sholat zuhur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di awal waktu. Yang kedua, cara sholat terbaik itulah berjamaah. Yang ketiga, tempat sholat terbaik itulah di masjid. Mudah-mudahan sampai kematian kita tiba, kita termasuk orang yang istiqamah di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Alhamdulillah terbaik ini. Hadirin sidang Jumat hamba yang berbahagia. Para ulama mengatakan hidup ini pada dasarnya adalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tahu-tahu sudah datang sholat Jumat, tahu-tahu sudah datang sholat asar, tahu-tahu sudah datang nanti kok sholat maghrib, datang isya, besok pagi subuh lagi. Begitulah hidup ini, menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Jangan sampai sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai sekali-kali masuk masjid bukan untuk sholat, tapi untuk disolatkan. Jangan sampai sesibuk-sibuknya kita meninggalkan sholat. Jangan sampai. Artinya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allahnya. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Jagalah sholat, Allah jaga hidup kita dan keluarga. Sempurnakan sholat, Allah sempurnakan rezeki kita dan keluarga. Hadirin sedang Jumat hamba Allah berbahagia. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka sakarnya Allah. Yang kedua, orang-orang berada dalam neraka sakarnya Allah mengatakan, walam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak pernah memberi makan orang miskin. Kami tahu bahwa rezeki itu yang ngasih adalah Allah, rezeki itu yang dititipkan Allah. Tapi entah mengapa, semakin kaya kami semakin takut kami berbagi. Sehingga dalam Al-Quran itu diungkapkan cirinya orang kaya itu selalu jama'na lau wa'addada. Pagi hari mengumpulkan uang, malam hari dia hitung terus. Pagi kumpulin, malam dihitung. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke liang kubur. Alangkah indahnya hidup kita ini. Hidup yang dari rezeki Allah titipkan, kemudian kita mampu berzakat, mampu bersedekah, mampu berwakaf, membangun masjid seperti yang indah luar biasa alhamdulillah ini. Masya Allah, kita doakan yang membangun masjid ini jadinya pahala terus mengalir sampai kelak dia ketemu dengan Allah. Luar biasa. Napas kita boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita tidak boleh berhenti. Berwakaflah, bersedekahlah. Bahagia itu bukanlah pada saat kita mendapatkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Rasulullah mengatakan, hartamu cuma 3. Apa yang kau makan akan menjadi kotoran. Apa yang kau pakai akan lusuh. Apa yang kau sedekahkan, itulah menjadi penolong bagi kita semuanya. Bayangkan Rasulullah menjamin ada 2 manfaat orang yang rajin bersedekah. Yang pertama adalah tertolak al-bala, yang kedua melipat gandakan rezeki. Masih ingat kita bagaimana di Simpruk beberapa saat yang lalu kebakaran heboh yang besar. Ada satu warteg tidak terbakar. Idealnya logika api terbakar. Kirinya terbakar, kanannya terbakar, belakangnya terbakar. Orang bertanya, apa amalanmu wahai pemilik warteg? Amalannya sederhana. Setiap hari Jumat seperti ini, dia sisihkan dari sebagian makanan jualannya itu, dia berikanlah kepada abang-abang Gojek yang berjalan di depan rumah, depan tokonya. Masya Allah, luar biasa. Di Semarang masih ingat kita, satu bangunan pasar terbakar semua. Di lantai 2 ada satu toko tidak terbakar. Tanya lagi amalan apa amalan? Kalau ada orang mau belanja nggak punya uang, ambillah sebagian harta. Masya Allah, luar biasa. Harta itu pada dasarnya hanyalah titipan Allah. Apa yang kita miliki hari ini tidak akan pernah dibawa saat kematian kita. Hanya 3 helai kain kapan akan membungkusi tubuh kita bagi laki-laki.
Hanya 5 helai dari kapal antum akan mengusui seorang perempuan 1 kali 2 meter tanah. Sisa yang akan ditinggalkan menjadi rebutan ahli waris. Alangkah indahnya hidup kita yang sebentar, antara 60 sampai 70 tahun ini, baina sittin wa sab'in. Harta kita sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan dengan harta terbaik kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hasad karya Allah. Yang ketiga, wa kunna nahudu ma'al qa'idin. Kami dulu suka menceritakan keburukan bersama orang-orang yang suka menceritakan. Hari ini kita hidup di zaman media sosial, di zaman grup-grup WA dan berbagai macamnya. Alangkah indahnya hidup kita sebentar. Kata Rasulullah, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak panjang, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau tidur kita 1 hari 8 jam standar orang Indonesia. Kalau umur hidup kita 60 tahun, maka 20 tahun hanya untuk tidur. Pernah nggak kita menghitungnya? Kalau kita bekerja tiap hari pergi kantor, bekerja dan berbagai macamnya, 8 jam, maka hampir 20 tahun hanya kerja dan kerja. Tinggallah 20 tahun lagi. Apa kita gunakan? Generasi milenial tidak bisa lepas dari namanya gadget. Hasil riset menunjukkan 16 jam. Tinggal 8 jam berada di kepalanya pada saat itu. Pertanyaan saya bertanya, berapa jam kita ketuk pintunya Allah? Berapa jam kita membaca Al-Quran? Berapa jam sujud kita? Berapa jam? Berapa jam? Hanya kita yang tahu. Andai kata hari ini menjadi hari terakhir kita dan keluarga, apa yang bisa kita banggakan kepada Allah? Amal apa yang bisa mengantarkan kita pada surganya Allah? Sedekah kita belum tentu boleh jadi ada riya. Salat kita boleh jadi belum tentu. Pertanyaan, amal apa yang bisa mengantarkan kita? Kesempatan kedua tidak ada. Saya selalu membayangkan pada saat kita mengantarkan orang ke kuburan, dimasukkan dalam kubur, dihadapkan ke kiblat, selesai sudah. Apa yang bisa kita perbuat? Wajar kalau kemudian orang-orang berada di alam kubur mengatakan, "Pergi'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh." Artinya apa? Hidup ini bukanlah persoalan panjang dan pendek umur kita. Persoalannya seberapa manfaat hidup kita di muka bumi ini. Jangan kita habiskan dengan hanya menceritakan keburukan orang lain. Dalam Islam, ghibah tidak boleh. Ma huwa ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, meskipun itu benar. Yang kedua, fitnah tidak boleh, meskipun itu adalah bukan fakta, itu adalah fitnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalaulah WA grup kita itu berada dalam kebaikan, ada dakwah dan berbagai macamnya, silakan ikuti. Tapi kalau ada ghibah, fitnah, ada baiknya kita keluar sehingga kita terhindar dari neraka sakit. Yang terakhir adalah wa kunna nukazzibu bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dulu tidak yakin datangnya hari akhirat. Bang, sudahlah bang, tinggalkan riba itu bang. Riba itu dosa besar, 1 di antara 7 dosa besar riba. Tinggalkan bang. Sudahlah, tunggu nanti umur 40 tahun kau ingatkan kembali. Bang, sudahlah datang ke masjid bang. Nanti umur 40 tahun kau ingatkan kembali. Ternyata baru keluar rumah temannya, datang muncul. Tidak perlu menanti 40 tahun untuk bisa bertaubat. Dunia itu hari ini yang nyata. Dan pada saat kematian kelak, akhiratlah yang nyata untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin betul bahwa summa yumitukum, kami matikan Anda, bukan selesai urusan kita. Summa yuhyikum, lalu kami hidupkan kita kembali. Ada 4 yang tidak bisa kita lewatkan pertanyaan dari hadis Rasulullah dikatakan. Yang pertama, tubuhmu untuk apa? Yang kedua, umurmu untuk apa? Yang ketiga, ilmumu untuk apa? Yang keempat, ini pertanyaan kedua tentang hartamu, min aina iktasaba wa fima anfaqu. Dari mana kau peroleh hartamu? Kemana kau salurkan hartamu? Pertanyaan harta ini yang luar biasa. Pada saat ini mungkin kita bisa berkelit dengan para pengacara kita yang hebat, tapi pada saat nanti, pada saat kematian sudah tiba di yaumul akhir kelak, maka mulut kita dalam surat Yasin diungkapkan bagaimana cara Allah mengauditnya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, mulutmu kami kunci wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan berbicara, kakimu menjadi saksi. Kata kaki, betul ya Rabb, aku dulu mengantarkannya kepada sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita selamat
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin sholat dalam kondisi apapun. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Tidak ada yang perlu kita banggakan bersedekah. Semua titipan Allah. Mudah-mudahan itu wujud syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nafas kepada kita. Kalau mau dibeli nafas ini tidak terharga harganya. Bangunlah masjid seperti ini. Bantulah saudara-saudara kita yang susah di tengah pandemi dan berbagai macam ini. Itulah kebahagiaan yang tiada tara. Lalu kemudian mudah-mudahan kita terhindar dari menceritakan keburukan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa yakin bahwa kematian itu pasti datang dan akhirat itu pasti ada. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Lalu kami hidupkan kembali Anda dan disitulah Allah minta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, bahagia di dunia, insya Allah di akhirat, dimasukkan ke surga Allah, tidak hanya sendirian tapi sekeluarga kita dimasukkan Allah dalam surga Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.